Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 198. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Melihat bahwa Dimas berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu, Mary benar-benar terkejut dan marah. Dimas ini sudah jadi bawahan Mary, bahkan dibayar oleh Mary belum lama ini. Apa yang dia lihat, Dimas sangat akrab dengan kota Manado. Dan Dimas masih sangat bersahabat dengan Bilar, bos Provinsi Z. Dia merasa bahwa Dimas sangat akrab dengan kota Manado, jadi sangat berguna. Tapi sekarang, Dimas sangat kasar padanya, dan nada serta sikap barusan jelas menuduhnya. Dimas, apakah kamu melakukan kesalahan? Berani berbicara denganku seperti ini? Mary berkata dengan marah, menatap Dimas. Pada saat ini, Dimas tidak berani menatap Mary sama sekali. Melihat Mary menanyainya, dia tersenyum dingin dan berkata, "Saudari Mary, bagaimana jika saya berbicara dengan Anda seperti ini? Mereka semua bawahanku, kamu." Mary sangat marah sehingga dia bertanya-tanya, dari mana Dimas memiliki kepercayaan diri untuk menantangnya seperti ini? "Apa kamu? Aku akan memberitahumu, gadis kecil. Kamu adalah bawahan Melanie, dan aku juga bawahan Melanie. Nyonya Melanie telah memberiku kepercayaan di kota Manado. Aku tidak harus mendengarkanmu lagi." Dimas memberi senyum sinis. Sangat bangga. Ini benar-benar tidak terduga untuk Mary. Dia selalu menjadi orang kepercayaan Nyonya Melanie, dan Dimas hanyalah pesuruhnya. Dimas dan Melanie tidak saling kenal sebelumnya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Apakah Dimas benar-benar tidak mendengarkanku? Mary berpikir dalam hati. Dia tidak bisa tidak menyalahkan Melanie. Mengapa? Tidakkah kamu percaya? Apakah kamu ingin menelepon Nyonya sekarang untuk mengonfirmasi? Dimas tersenyum dan memandang Mary, dan bahkan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Melanie. "Tidak perlu," Mary berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Dimas itu benar. Jika tidak, Dimas tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan ini padanya. "Hehe, Nona Mary, jangan ragu. Saya pikir Nyonya memiliki pandangan ke depan. Dan saya tahu bahwa Anda terkadang berhati lembut dan baik hati. Jadi itu sebabnya saya tidak mendengarkan Anda. Misalnya, sekarang, apakah Anda bersimpati pada istri Aditya? Apakah Anda tega menyakiti istri Aditya?" Dimas menunjuk Farah dan bertanya pada Mary sambil mencibir. Tubuh Mary sedikit gemetar, dan dia juga mengakui bahwa dia memiliki simpati untuk istri Aditya. Melihat bahwa Dimas mendekati Farah dan membawa dua pria kepala botak untuk menghina Farah, Mary masih tidak tahan. Oleh karena itu, hati Mary juga cukup kontradiktif. Di satu sisi, di bawah perintah Ibu Tiri Aditya, dia harus membawa Aditya kembali ke Toraja dan menunggu pembuangan Melanie. Di sisi lain, Mary membenci metode tercela Dimas dan tidak menyetujui tindakan Dimas. Mary yang kusut melirik Farah dan melihat bahwa ponsel di tangan Farah telah memutar nomor, tetapi Farah belum berbicara. Melihat lebih dekat, layar ponsel Farah, nama di ponsel itu, "Suami." Mary mengerti bahwa Farah telah memanggil Aditya untuk meminta bantuan sementara tidak ada yang berurusan dengannya sekarang. Mary bisa bertarung jika dia mau. Setidaknya beritahu Aditya tentang itu. Farah tidak akan terlalu menderita. Adapun berurusan dengan Aditya, Mary masih ingin bertarung nyata dengan Aditya. Mary melihat ini, dan Dimas yang licik juga melihatnya sejak lama. Penglihatan orang ini cukup bagus. Dia telah lama melihat layar ponsel Farah dan melihat bahwa Farah memanggil Aditya. "Hehe, aku berkata sangat cantik. Kamu memanggil suamimu. Kenapa aku tidak mendengarmu?" Dimas menatap Farah dan mencibir, ingin meniduri Farah. Farah benar-benar tidak tahan dengan tatapan sombong Dimas, dan hatinya bahkan lebih guguk. Meskipun dia berhasil menelpon ponsel Aditya, dia tidak berani berbicara. Dia hanya berharap Aditya dapat mendengar apa yang terjadi di sini. Faktanya,
Di ujung telepon, Aditya sedang panik. Mendengar suara dari telepon Farah, Aditya masih bisa mendengarnya. Itu adalah suara Dimas dan Mary. Aditya memanggil Farah dengan keras di telepon, tetapi dia tidak pernah mendapat jawaban. Haha, Aditya, kamu pasti sudah gila, kan? Itu benar. Istrimu ada di tanganku. Kamu cepat dan datang padaku. Jika sudah terlambat, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada istrimu. Dimas menggunakan ponsel Farah dan tersenyum. Dimas, kamu mencari mati. Aditya sudah sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kemarin Dimas masih memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup dan memohon belas kasihan. Dan hari ini dia melakukan hal yang sangat mematikan. Bajingan ini benar-benar murah. Aditya mengutuk dalam hati. Dia sudah menghukum mati Dimas di dalam hatinya. Hehe, aku mencari mati. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu ingin istrimu hidup, kamu bisa datang sendiri. Jika kamu berani membawa seseorang, aku akan segera mengirim istrimu ke barat. Dimas tersenyum kejam, dan akhirnya memberitahu Aditya di mana dia berada, dan menutup telepon. Bagaimana dengan Mary? Belajarlah dari saya. Haha, aku akan membiarkan Aditya ditangkap sebentar lagi. Dan ketika Aditya diserahkan kepada wanita itu pasti akan menghadiahinya. Dimas menjawab dengan bangga. Mary tersenyum. Mary melihat bahwa Dimas saat ini benar-benar menakutkan. Dan dia sama sekali bukan orang yang terkesan. Adapun Dimas, yang dalam kegilaan, Mary tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Dia hanya menghitung dalam hatinya bahwa jika Aditya tiba sebentar lagi, dia akan memiliki kontes yang adil dengan Aditya lagi. Saudara Dimas, mengapa kau meminta Aditya datang begitu cepat? Teman-teman kita belum bahagia. Seorang pria botak berjalan mendekat dan mengeluh kepada Dimas. Ya, biarkan Aditya datang setelah pekerjaan selesai. Pria kepala botak lain datang dan dengan rakus melirik Farah. Setelah Dimas mendengar kata-kata dua orang ini, dia tersenyum licik dan berkata kepada mereka, "Jangan khawatir. Apa yang saya janjikan kepada Anda, saya pasti akan tepati. Selain itu, bahkan jika Aditya datang lagi bagaimana kabarnya? Istrinya ada di tangan kita. Beraninya dia melawan kita. Haha, kakak Dimas. Aku tidak sabar." Kakak Dimas bijaksana, tapi Farah ketakutan. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa Dimas dan dua pria kepala botak ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Sekarang Farah panik. Dia menggantungkan semua harapannya pada Mary. Jika Mary tidak membantunya, dia akan dipermalukan hari ini. Hehe, bawa dia ke rumah. Dimas menunjuk Farah sambil tersenyum, dan memberi perintah kepada pria botak itu. Kedua pria kepala botak ini bukanlah hal yang baik setelah mendengar perintah Dimas. Mereka masing-masing memegang lengan Farah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memasukkannya ke dalam rumah. Bagaimana Farah bisa membiarkan mereka main-main? Dia melawan dengan putus asa. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Haha, kamu akan tahu sebentar lagi. Kepala botak menyeringai. Jangan berteriak cantik. Percuma. Nanti tenggorokanmu serak. Patuh saja. Kepala botak lainnya tertawa liar. Kedua kepala botak ini mengambil keuntungan, tetapi mereka tidak menunda sama sekali, dan menyeret Farah ke rumah sewaan dengan putus asa. Lepaskan aku, suamiku sudah bergegas ke sini. Jika kamu berani bersikap kasar padaku, suamiku pasti akan membunuhmu. Farah berteriak ngeri. Hahaha, aku khawatir suamimu tidak akan berani datang. Lebih baik jika dia datang, biarkan dia melihatnya dengan matanya sendiri. Pria kepala botak tertawa liar, sama sekali tidak takut dengan Farah. Meskipun Farah mencoba yang terbaik untuk melawan, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan dua pria kepala botak ini? Tidak butuh waktu setengah menit untuk diseret ke dalam rumah. Semakin Mary melihat, semakin marah dia. Dia juga seorang wanita. Dia membenci Dimas dan dua pria kepala botak. Dimas, jangan bertindak terlalu jauh. Mary berteriak pada Dimas, dan bergegas ke rumah sewa untuk menyelamatkan Farah. Tanpa diduga, Dimas langsung berdiri di depan Mary. Gadis kecil, jika kamu ingin menonton kesenangan, belajar saja di samping. Jika kamu tidak ingin menonton, tetaplah di luar.
Jangan menghalangi perbuatan baik kami. Dimas menatap Mary dengan tatapan muram. Dengan nada penuh ancaman. Mary benar-benar marah. Dimas ini terlalu sombong. Dan dia tidak menganggapnya serius. Jangan berpikir bahwa Nyonya telah memberimu hak istimewa. Jadi kamu bisa bertindak di depanku. Dimas, jangan paksa aku untuk mengambil tindakan. Mary mengangkat alisnya dan memperingatkan Dimas. Bersambung.